Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Jemaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita setiap pertemuan mengambil dua hadis. Satu hadis sebelum salat Isya dan satu hadis setelah salat Isya. Dan tidak terasa kita sudah hadis yang ke-18. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kepahaman dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan menjadikan kita seorang talibul ilmi. Seorang talibul ilmi, kita menggugurkan kewajiban kita menuntut ilmu yang diwajibkan oleh Nabi SAW. Hadis dalam Sunan Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dan hadis yang akan kita kaji ini adalah hadis tentang takwa. Perintah Nabi SAW untuk bertakwa. Dan takwa tidak akan mungkin kita dapatkan kecuali dengan talabul ilmi. Seseorang yang ingin menjadi orang bertakwa, maka syaratnya adalah dia harus menjadi orang yang berilmu, baik ilmunya sedikit atau banyak. Kalau ada orang yang ingin menjadi orang yang bertakwa tetapi dia tidak menjadi orang yang berilmu atau tidak mau menuntut ilmu, maka mustahil ada orang yang ingin sampai derajat takwa sedangkan dia tidak menuntut ilmu. Mustahil. Karena takwa itu sendiri berasal dari kata al-wiqayah. Wiqayah, seseorang yang melindungi dirinya. Seperti misalnya tameng pada saat kita perang misalnya, kalau zaman dahulu, dia melindungi dirinya. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang melindungi dirinya. Melindungi dirinya dari panasnya api neraka, melindungi dirinya dari murka Allah, melindungi dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu ini adalah perintah? Dari mana kita tahu ini adalah larangan? Dari belajar. Berapa banyak kita tidak tahu ini adalah perintah karena memang kita tidak belajar, dan berapa banyak kita tidak tahu ini ternyata haram, ini ternyata tidak boleh karena memang kita tidak belajar. Maka dari itu derajat takwa adalah derajat yang paling tinggi yang merupakan inti tujuan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Wasiat al-awwalin wal akhirin, wasiat takwa. Dan berapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran mengajak orang-orang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Sahih. Dan balasan bagi orang-orang yang bertakwa, di dunia dia diberikan jalan, diberikan ketenangan, diberikan solusi dari semua permasalahannya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah pasti ada solusi dari setiap permasalahan kehidupannya. Dan di akhirat nanti kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga yang seluas langit dan bumi disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, uiddat lil muttaqin. Maka ujung perjalanan orang-orang yang bertakwa adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Hadis yang ke-18, qala rahimahullahu taala an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Sulit bagi orang yang sulit.
dan mudah bagi orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsuma kunta. Terkadang kita bertakwa ketika kita di keramaian, dan ketika kita di sendirian sulit kita untuk bertakwa. Terkadang kita bertakwa ketika kita diberikan nikmat, tetapi ketika kita diberikan ujian, kadang kita sulit untuk bertakwa. Terkadang kita bertakwa ketika fulus kita katsir, tapi ketika fulus kita qalil, kadang kita sulit untuk bertakwa. Kita sudah tahu itu perkara haram, tapi berat kita untuk bertakwa. Akhirnya kemudian kita tidak lulus ujian, padahal itu adalah ujian. Ujian untuk naik pangkat. Tayyib. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Takwa, ada yang mendefinisikan takwa dengan definisi yang ringan. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu takwa. Dan itu inti dari takwa. Walaupun misalnya dipercantik lagi atau diperjelas lagi oleh para ulama, takwa adalah al-imtithalu ma amarallah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ala nurim minallah, sesuai dengan petunjuk Allah. Karena menjalankan perintah Allah harus sesuai dengan petunjuk Allah. Ala nurim minallah. Tayyib, ala nurim minallah. Tayyib. Tarju thawaballah. Menjalankan perintah Allah sesuai dengan petunjuk Allah, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Wal istinabu ma nahahullah, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi ala nurim minallah, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Takhafu, kalau tadi tarju berharap, kalau ini takhafu takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bertakwa ketika dia mengharapkan surga dan takut dengan neraka, ini tidak bertentangan dengan mengharapkan ridho Allah. Karena surga adalah bentuk dari ridho Allah, kita selamat dari neraka adalah bentuk dari ridho Allah. Jadi tidak bertentangan. Tayyib. Dan ada juga yang mengatakan takwa adalah al-khawfu minal jalil. Khauf, kita takut kepada al-jalil yang maha mulia Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanzil, al-amal bitanzil, kita mengamalkan at-tanzil, Al-Qur'an yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Wal qana'atu bil qalil, qana'ah dengan sesuatu yang sedikit, alhamdulillah. Wal isti'dadu li yaumir rahil, dan kita siap-siap untuk kembali ke kampung halaman kita sesungguhnya, yaitu akhirat. Nah, ada yang mengatakan takwa maknanya seperti itu. Alai hal, takwa intinya adalah kita menjalankan perintah Allah sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ada di sana istilah zuhud dan wara'. Ini juga adalah bagian dari takwa. Zuhud, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Zuhud. Jadi kalau kira-kira enggak bermanfaat di akhirat, tinggalkan. Nah, itu orang zuhud. Mobil ada 5, ngapain mobil 5? Ada manfaatnya untuk akhirat? Enggak ada, ya udah. Tapi kalau ada manfaatnya, ini udah, ini sedekahkan, ini untuk wakaf, ini untuk jenazah. Tayyib. Jadi meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat itu zuhud. Dan meninggalkan sesuatu yang membawa mudarat di akhirat, meninggalkan sesuatu yang membawa mudarat di akhirat, oh ini nih bakal disiksa, oh ini haram, ini wara'. Itu adalah wara'. Jadi zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat, wara' meninggalkan sesuatu yang membawa mudarat di akhirat. Ini juga adalah bagian dari takwa.
Tayyib. Kata Nabi SAW, ittaqillah. Memang kata-kata Nabi ini singkat, padat, akan makna. Dan itu adalah ciri-ciri perkataan Rasul. Dan para ulama-ulama hadis, karena saking lama dan seringnya, banyaknya bergelut dengan lafaz-lafaz Nabi. Jadi kalau ada orang-orang yang bikin hadis palsu itu dari aromanya itu udah ketahuan. Dari aromanya. Lafaz-lafaz Rasul itu singkat, padat. Kata Nabi SAW, utitu jawami al-kalim. Saya diberikan oleh Allah SWT jawami al-kalim. Lafaznya singkat namun padat akan makna. Kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta. Seperti misalnya hadis Nabi, hadis Tamim Ad-Dari, kata Nabi, ad-dinun nasihah. Itu kata-kata yang sangat ringkas sekali. Agama itu adalah nasihat. Tayyib. Atau hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Tayyib. Nah ini kata-katanya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka ikutilah perbuatan yang buruk kita tersebut dengan perbuatan baik. Maka kalau kita telah melakukan perbuatan buruk, kalau kita telah melakukan perbuatan dosa, dan siapa yang tidak berdosa? Siapa yang tidak berdosa? Tetapi sebaik-baik pendosa adalah mereka yang segera bertaubat, memperbaiki amal-amal perbuatannya, dan mengiringi perbuatan buruknya dengan melakukan perbuatan baik. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud, innal hasanati yudhibnas sayiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik tersebut itu menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Maka kalau seandainya kita adalah pendosa dulunya, maka sekarang cara kita menghapuskan dosa-dosa kita tersebut adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak amal-amal soleh untuk menghapuskan dosa-dosa kita tersebut. Dan kita di akhirat nanti akan ditimbang. Kalau berat timbangan baik kita masuk surga. Kalau berat timbangan buruk kita nanti nunggu syafaat. Dapat syafaat, alhamdulillah. Dapat ampunan dari Allah, alhamdulillah. Enggak dapat, ya sekolah dulu ke neraka. Masuk neraka dulu, sekolah. Habis itu keluar insyaallah kalau masih ada tauhid. Kalau masih ada tauhid. Maka kalau seandainya kita melakukan keburukan sebelumnya, kita berusaha untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah, selesai. Tapi kan dosa kita banyak masalahnya. Maka salah satu solusinya adalah kita memperbanyak amal-amal soleh. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah bagian dari rahmat Allah. Bagian dari rahmat Allah untuk bagi kita para pendosa. Taib, karena seringnya kita jatuh kepada dosa, Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu taubatnya, dan pintu taubat Allah tidak akan tertutup sampai matahari terbit dari barat. Dan pintu taubat Allah Subhanahu wa taala tidak tertutup sampai nyawa kita di kerongkongan. Siang kita melakukan dosa, Allah malamnya membuka taubatnya. Malam kita berdosa, siangnya Allah membuka pintu taubatnya. Dan kalau kita sudah betul-betul taubat, dan taubat kita adalah taubat nasuha, kita bersih dari dosa-dosa tersebut, dan di akhirat tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mungkin kita ditimpakan musibah sebagai pelebur dari dosa-dosa kita tersebut di dunia, dan itu adalah bentuk kecintaan Allah. Kata Nabi SAW, innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Allah apabila mencintai kaum, maka akan diberikan musibah kaum tersebut sebagai penghapus dosa-dosa manusia. Karena ketika dibalas dosa-dosanya tersebut di dunia, itu lebih ringan daripada dibalas di akhirat. Pembalasan dunia ada ujungnya, penderitaan dunia ada ujungnya, dan kecil dibandingkan dengan siksa akhirat.
Tapi kalau siksa akhirat, siksa yang sangat pedih, maka Allah sayang kepada kita, maka ditebus dosa-dosa kita, digugurkan dosa-dosa kita dengan musibah-musibah duniawi. Dan musibah-musibah duniawi ini ringan dibandingkan dengan musibah-musibah agama. Orang yang terkena sakit, orang yang terkena ini itu dan lain sebagainya ringan dibandingkan dengan orang yang tidak bisa lagi datang ke masjid gara-gara malas. Ringan orang yang terkena musibah ini itu dan lain sebagainya dibandingkan dengan orang yang jatuh kepada maksiat. Karena musibah dunia ini jauh lebih ringan daripada musibah agama. Orang yang tidak sholat, tidak puasa, jatuh kepada yang haram, ini adalah musibah dalam agama. Dan musibah dalam agama lebih besar daripada musibah dalam dunia. Tapi kadang kita tidak terasa. Kadang kita tidak terasa bahwasanya ini adalah musibah besar. Pada saat kita tidak bisa lagi datang ke masjid, pada saat kita tidak bisa lagi kemudian untuk menunaikan sholat 5 waktu dan lain sebagainya, kita dijauhkan dari masjid, kita dijauhkan dari majelis-majelis ilmu, kita dijauhkan dari orang-orang soleh, kita justru dekat dengan orang-orang yang enggak jelas, kita justru dekat dengan para pelaku-pelaku haram. Musibah dalam agama. Tayyib. Maka ciri-ciri orang yang bertakwa adalah ketika dia melakukan dosa, ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu bukan orang yang tidak melakukan dosa. Ciri-ciri orang yang bertakwa bukan orang yang tidak melakukan dosa, tapi ketika dia melakukan dosa dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Al-Qawaidul Arba', beliau mengatakan, i'lam rahimakallah, tayyib, dalam Qawaidul Arba', asallallahu al-azim rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka idza u'tiya syakar wa idza butuliya sabar wa idza adznaba istaghfar. Orang yang bertakwa bukan orang yang tidak berdosa, tapi ketika dia berdosa, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berdosa, hari itu dia bertaubat. Besok berdosa lagi, taubat lagi. Besok dia berdosa lagi, taubat lagi sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita putus asa dari taubat. Walaupun kita sudah taubat berkali-kali. Kalau kita taubatnya serius, insya Allah akan datang nanti pada akhirnya kita betul-betul berhenti. Yang penting kita bertaubat. Kita masih bertaubat saja masih baik. Tapi kalau orang yang sudah tidak mau bertaubat lagi, nah ini sudah betul-betul musibah setelah musibah. Dia diberikan musibah dalam agama, itu musibah, dan meninggalkan taubat, ini musibah yang kedua. Tayyib. Maka seseorang terkadang menjadi takwa ketika dia di keramaian, tapi ketika dia di kesendirian dia diuji apakah dia ikhlas takwanya karena Allah. Ketika dia dalam keadaan lapang, dia bertakwa kepada Allah. Tapi kadang kita tidak lulus ujian ketika kita dalam keadaan sempit. Berapa banyak kita dan orang-orang yang kita kenal ketika dalam keadaan sempit diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sabar kita, jatuh kepada yang haram. Padahal kalau kita bertakwa pada saat itu, kata Allah, janji Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan ini mujarrab Bapak Ibu, sahih. Dan kalaupun belum datang segera pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah pasti akan ada pertolongan dan solusinya. Sahih, pasti janji Allah. Kita hanya tinggal bertakwa saja.
Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, man taraka syai'an lillahi awwadallahu khairan minhu, kata Nabi, dan perkataan Nabi pasti terjadi. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikannya yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Sahih, mujarrab fi hayatina. Sesuatu yang mujarrab, teruji, sesuatu yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Maka tugas kita hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat dalam keadaan ini mana yang membuat Allah ridho, itu yang kita lakukan. Mana yang membuat Allah murka, kita tinggalkan. Kita tidak paham, kita bertanya. Fas'alu ahla dzikri. Kalau kita sudah tahu ini adalah petunjuk Allah, sesuatu yang harus kita lakukan, bismillah. Sahih. Dan tidak ada yang menghalangi kita kecuali kematian. Sahih. Maka takwa ini, jemaah sekalian dirahmati Allah, adalah sesuatu yang paling berharga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin. Kita muslim, kita mukmin, tapi diberikan takwa kecil. Sehingga ketika ada ujian cepat kita goyang. Cepat roboh kita karena kita diberikan takwa kecil. Makanya kita berdoa kepada Allah. Allahumma a'ti nafsana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha, ya Allah, berikanlah kepada jiwa kami ini ketakwaan, ya Allah. Sahih. Imam Masjidil Haram kemarin ketika i'tikaf dia berdoa, ya Allah, katanya, berikanlah kepada kami rasa takut, ya Allah, ketika berhadapan dengan maksiat-Mu. Ini salah satu doa kita. Kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada kita rasa takut. Rasa takut ini bagian dari takwa. Rasa takut, ya Allah, ketika berhadapan dengan kemaksiatan kepada-Mu. Nah, karena kita kadang ketakwaannya kita kecil, setipis mungkin kulit ari. Ketika ada permasalahan, goyang kita. Bahkan berapa banyak dari kaum muslimin yang tidak sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kekufuran, kembali kepada kesyirikan, kembali kepada kemaksiatan. Dari itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Kata Allah, di antara manusia ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala di tepi saja. Di tepi, belum sampai ke tengah. Tayyib. Kalau dia diberikan, kalau saja setelah ayat itu, kalau saja diberikan sesuatu ujian, inqalaba ala wajhihi, dia kembali murtad, tidak sabar dengan ujian tersebut. Khasirat dunya wal akhirah, dia rugi dunia dan akhirat. Berapa banyak kaum muslimin tidak sabar dengan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tidak bertakwa. Ada tawaran untuk murtad. Ada tawaran untuk makan riba. Ada tawaran untuk maksiat. Yang penting jalan. Sahih. Maka kita butuh sekali untuk menghadirkan takwa pada saat ujian-ujian tersebut. Dan seorang muslim tidak akan luput dari ujian. Sahih. Kita akan terus diuji sampai kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita akan terus diuji sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat." Allah betul-betul akan menguji kita. Apalagi kita mengaku begini begitu dan lain sebagainya, kemudian kita mengatakan begitu saja tanpa diuji. Sahih. Surga, mengapa dia bertingkat-tingkat? Karena memang ujian kita berbeda-beda. Surga, mengapa diberikan kenikmatan yang begitu besar? Yang kata Nabi, mala ainur ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Dan seringan-ringannya kenikmatan di surga adalah 10 kali lipat kenikmatan yang nikmat di dunia.
Itu kenikmatan yang paling ringan di surga untuk orang yang terakhir kali masuk surga. Sahih. Begitu besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala di surga. Tayyib, wajar. Karena memang ujian-ujian yang diberikan Allah di dunia berbeda-beda. Semakin besar ujian tersebut, lulus kita ujian, semakin tinggi derajat kita di surga nanti. Para nabi dan rasul, mereka adalah orang-orang yang paling berat ujiannya. Maka ada di antara nabi dan rasul, ada nabi ulul azmi. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat cerita Nabi Nuh. 950 tahun mendakwahkan umatnya. Tapi sedikit yang mengikuti jejak beliau. Dalam surat Nuh. Ya. Qala rabbi inni da'utu qaumi laila wa nahara. Qala rabbi, wahai Tuhanku, saya mendakwahkan umatku itu siang dan malam. Qala rabbi inni da'utu qaumi laila wa nahara qala rabbi inni da'utu qaumi laila wa nahara falam yajidhum du'ai illa falam yajidhum du'a illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum. Jadi mereka berlari dari dakwah Nabi Nuh. Wa inni kullama da'awtuhum, dan setiap kali saya mendakwahkan mereka, ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum, nutup mukanya. Subhanallah. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Thumma inni da'autuhum jihara, mendakwah dengan lemah lembut, mendakwah dengan perlahan-lahan. Setelah itu thumma inni da'autuhum jihara, kemudian saya mendakwahkan kepada mereka dakwah yang jihar, terang-terangan. Tayyib. Kemudian bagaimana Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nuh rabbi innahum asawni. Kata Nuh, wahai Rabbku, mereka menyelisihiku. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Dan mereka mengikuti sesuatu yang tidak menambahkan anak dan harta mereka. Padahal Nabi Nuh mengajak mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Nabi Nuh mengajak, ayo kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Dia akan mengirimkan air hujan yang banyak. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina, dan memberikan kepada kalian anak-anak yang belum punya anak, dan memberikan kepada kalian harta-harta yang belum punya harta, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan yang lebih berat lagi ada ketika yang kufur itu bukan orang lain tapi anaknya sendiri. Berat itu. Nabi Ibrahim diuji oleh Namrud, mau dibunuh mau dibakar. Tayyib. Dan kemudian ketika lama tidak punya anak dan diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh sembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa Nabi Ibrahim mustajab, tapi lama tidak punya anak. Ketika punya anak dan anaknya sudah, ya Masya Allah. Kalau masih kecil kan belum begitu beda dengan kalau sudah besar, sudah gagah. Nabi Ismail alaihissalam disuruh untuk menyembelih Nabi Ismail. Ujian sahih. Dan tidak ada yang mendapatkan ujian seperti ujiannya Nabi Ibrahim, kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lebih berat daripada ujiannya Nabi Ibrahim. Nabi ulul azmi,
Begitu juga Nabi Musa alaihi salam. Di dalam Al-Quran Nabi Musa mengatakan, ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Wahai kaumku, mengapa kalian menyakiti aku? Nabi sampai ngomong seperti itu kepada kaumnya, itu udah parah itu Bani Israel. Dan kita tahu bagaimana cerita Bani Israel. Barusan diselamatkan dari kejaran Firaun, minta kepada Nabi Musa untuk dibuatkan berhala, untuk dibuatkan Tuhan. Subhanallah. Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan Taurat. Samiri mengajak umat Nabi Musa untuk membuat patung sapi dari emas, disembah oleh umat Nabi Musa. Nabi Musa mengajak berdakwah, mengajak jihad ke Palestina. Kata Bani Israel, idhhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah engkau dan Tuhanmu, Nabi. Ya, subhanallah. Ini mereka yang melihat mukjizat itu turun dari langit. Al-manna was-salwa itu turun dari langit dari Allah untuk mereka. Berat dakwah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, walaupun tidak lama dan tidak banyak cerita Nabi Isa, tapi cukuplah bagaimana beliau ingin dibunuh oleh kaumnya sendiri, ingin disalib oleh kaumnya sendiri, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita berbicara tentang sejarah beliau, berat ujian beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddul bala'i al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal. Yang paling berat bala, malapetaka, musibah dan ujiannya adalah para nabi. Tayyib. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam walaupun berat ujiannya, sungguh beliau adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mencintai hamba tersebut bukanlah tolak ukurnya banyaknya hartanya, tinggi jabatannya, istrinya 4 dan lain sebagainya. Bukanlah sebagai bukti orang tersebut dicintai oleh Allah. Kita kan kadang pikiran kita seperti pikiran orang-orang awam, melihat orang itu masya Allah, ya itu banyak hartanya, sedang dicintai oleh Allah SWT. Ini pangkat jabatan yang tinggi, orang itu dicintai Allah. Tidak demikian. Nabi kita SAW meninggal dalam keadaan memiliki hutang kepada tetangga Yahudi untuk ditukarkan dengan makanan, dhaman sebagai jaminan. Tidak punya fulus. Kemudian baju perang beliau digadaikan. Kadang beliau berhari-hari tidak makan sampai batu dililit di perut beliau. Kadang beliau keluar karena lapar, bertemu dengan Abu Bakar, Abu Hurairah dan sahabat lainnya. Kemudian diberikan mukjizat air susu perah yang kemudian menjadi banyak. Dan banyak ujian-ujian lainnya kepada Nabi SAW terkait dengan keluarga. Istri beliau dituduh oleh Abdullah bin Ubay ibn Salul, dituduh berzina. Begitu berat ujian Nabi SAW. Sahih dan lain sebagainya. Tayyib. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, penting sekali kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Khuluq itu adalah perbuatan batin. Itu khuluq. Kalau khalq itu adalah bentuk rupa kita. Tayyib. Maka dari itu hadis itu definisinya, definisi hadis ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyati aw khuluqiyah. Jadi bentuk tubuh Nabi disifatkan di dalam Syama'il Muhammadiyah itu termasuk hadis. Dan juga bagaimana akhlak beliau, tata cara beliau, beradab beliau itu juga termasuk hadis. Jadi khalqun itu lebih kepada penciptaan. Kalau khuluq itu kepada akhlak dan adab. Di sini Nabi SAW memerintahkan kita agar kita
mempergauli atau bergaul, bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Inilah ajaran Islam. Kita diperintahkan bergaul dengan manusia dengan baik. Sahih. Kita punya teman-teman kita tolong. Teman kita bersalah, kita tutup aibnya. Sahih. Kita punya tetangga, kita diperintahkan untuk berbagi dengan tetangga dan menjaga agar kita jangan sampai menyakiti tetangga. Sahih. Kita punya ada orang yang musafir, kita tolong orang yang musafir tersebut, tidak punya perbekalan, kita kasih perbekalan. Ada tamu datang ke rumah, diperintahkan Nabi kita untuk menghormatinya. Ada yang sakit, kita kunjungi. Ada yang meninggal, kita rawat jenazahnya. Ini adalah bagian dari muamalah yang baik dan memang perintah dari Islam. Dan di dalam Al-Quran terdapat ayat yang mencakup akhlak yang baik terhadap manusia, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 199. Ini sama, kata-katanya singkat. Kata Allah, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Ini akhlak yang baik kepada manusia. Khudhil afwa. Kita bermuamalah dengan manusia, jangan pernah kita lupa untuk memberikan maaf. Dan juga kemudian ya berlapang dada kepada manusia. Kita kalau ada apa-apa kita baper, udah ini kita udah berat hidup kita. Kalau ada apa-apa kita cepat emosi, ada salah tidak ada kata maaf bagimu. Nah ini bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran memerintahkan kita agar kita memberikan maaf. Khudhil afwa, berikan maaf. Khudhil afwa, berikan maaf. Wa'mur bil 'urfi, ajak manusia untuk berbuat baik dengan cara yang baik. Wa'rid 'anil jahilin, kita sudah berusaha untuk baik. Kita punya keluarga, kita menyambung tali rahim, malah mereka membenci kita. Tugas kita hanya berbuat baik. Kita punya saudara, kita berbuat baik kepadanya, justru kita dikucilkan dan lain sebagainya. Tugas kita hanya berbuat baik. Di masyarakat kita memberikan nasihat, kita mengajak ke kebenaran, difitnah, dicaci maki, diejek dan lain sebagainya. Ingat, tugas kita hanya berbuat baik. Kalau kita sudah berbuat baik, wa'mur bil 'urfi, ada yang seperti itu keadaannya dengan kita, apa kata Allah? Wa'rid 'anil jahilin. Jangan sibukkan diri kita untuk mengurus orang-orang yang bodoh tersebut. Sahih. Tugas kita hanya berbuat baik walau bagaimanapun keadaan kita. Dan ini berat Bapak Ibu. Berat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang tukang ngomong saja belum tentu mengamalkannya. Ya kan tugas saya kan hanya ini nih, menyampaikan kata para ulama. Masalah mengamalkannya ini ya masing-masing. Tayyib. Ya kita memang seperti itulah. Orang yang belajar saja belum tentu dia selamat dari dosa, apalagi yang tidak belajar. Sahih. Orang yang belajar saja belum tentu dia mengamalkan ilmu yang dia pelajari, apalagi tidak belajar. Nah seperti itu ajalah. Tayyib. Kalau dia mengatakan, si fulan itu udah ngaji, si fulan itu udah belajar, tapi akhlaknya nggak benar. Alhamdulillah. Suatu saat nanti mudah-mudahan ilmu ini yang akan memberikan kepada kita alarm, tet. Karena kebaikan itu terkadang masuk ke dalam tubuh kita, kadang setahun kemudian baru memberikan pengaruh. Sahih. Maka kita ketika berkata kepada menasihati saudara kita, nasihati sesuai dengan yang memang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Bisa jadi kalimat tersebut pengaruhnya nanti setahun 2 tahun kemudian, baru dia kemudian ingat apa yang kita ucapkan tersebut. Tapi tugas kita hanya memberikan nasihat. Tayyib. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini ya. Jadi kalau kita ini takut terlalu lama. Sudah jam udah jam 8:10 ya. Tayyib, mungkin kita buka sesi pertanyaan ya. Kalau ada silakan. Barakallahu fikum.
Tayyib. Tayyib, bismillah. Tayyib, bismillah, saya menjawab yang saya mampu untuk saya jawab. Nanti yang tidak bisa nanti jadi PR. Tayyib, bismillah. Jadi terkait amal soleh yang kita lakukan, termasuk juga musibah-musibah yang kita dapatkan, maka itu menggugurkan dosa-dosa kita. Tayyib. Nah, ada dari yang saya baca dari penjelasan para ulama bahwasanya yang digugurkan itu adalah dosa-dosa kecil. Tayyib. Adapun dosa-dosa besar itu harus diiringi dengan taubat. Harus diiringi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW tentang keutamaan orang yang salat 5 waktu. Diumpamakan Nabi SAW seperti orang yang mandi 5 kali. Maka apakah ada yang tersisa dari noda di dalam tubuhnya? Tayyib. Kemudian juga hadis-hadis lainnya yang berbicara tentang keutamaan ibadah. Tetapi adapun yang berkenaan dengan dosa besar maka harus diiringi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambah lagi kalau itu berkaitan dengan dosa dengan manusia, maka harus bertaubat, meminta maaf, minta dihalalkan dan mengembalikan apa yang menjadi haknya. Tayyib. Nah, ini yang saya pahami. Selebih dari itu saya mungkin butuh murojaah. Jadi mungkin lebih kepada tadi apakah misalnya kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa-dosa besar. Nah, dari yang saya ketahui bahwasanya yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Wallahu a'lam. Tayyib. Barakallahu fiik. Tentang penyembelihannya itu misalkan ayam kemudian putus langsung lehernya apakah masalah? Tayyib. Tayyib. Kalau dari penjelasan fikihnya, yang penting urat yang itu tadi ke jantungnya itu seperti itu yang dijelaskan. Nah, itu yang terputus. Itu syarat agar sesembelihan tersebut menjadi sah. Tapi kalau seandainya putus tidak masalah. Tayyib, seandainya putus tidak masalah. Dan menyembelih juga mau dari atas juga seperti itu kata Syekh Ibnu Utsaimin, mau di atas mau dari bawah enggak masalah. Mau dari bagian ini, tengah, bawah juga tidak masalah. Cuma kan memang kita biasanya dari sini. Tayyib. Karena memang dia lemah. Tayyib. Dan sunnahnya bagian kerongkongan juga diputuskan, dan juga bagian yang mengalirkan makanan juga diputuskan. Tapi yang wajibnya adalah 2 urat darahnya yang ke bagian jantungnya tersebut, itu yang harus diputuskan. Tayyib. Itu terlalu semangat itu. Ya kalau sah, yang penting kita mengucapkan basmalah ketika kita menyembelih hewan tersebut. Tayyib. Dan kalaupun misalnya pisau kita tumpul, yang penting dia sudah memutuskan urat itu tadi. Kalau urat itu tidak terputus, maka tidak sah sesembelihan kita. 2 urat tadi, jadi harus terputus. Makanya kita butuh pisau yang tajam. Kalau pisaunya tumpul, kata Syekh Ibnu Utsaimin, sesembelihan kita sah, tapi kita berdosa. Tayyib. Seperti itu. Baik. Fadhal. Waalaikumsalam. Mau menanyakan tentang menyikapi ketetapan kauniyah Allah Azza wa Jalla masalah ini
kaya miskin kan sudah ditetapkan ya. Kaya miskin seseorang kan sudah ditetapkan. Apabila dia berkata ada ungkapan kita kaya miskin sudah ditetapkan, kita kerja yang penting punya kerjaan dan tidak usah ngoyo-ngoyo. Kalau ngoyo-ngoyo nanti takutnya malah mengurangi jatah akhirat kita, mungkin mengurangi waktu kita menuntut ilmu, kajian kita berkurang, terus disibukkan dengan kerjaan-kerjaan dan misalkan mungkin sholat berjamaahnya mungkin jadi kurang. Itu gimana Ustaz? Ungkapan seperti itu, misalkan kita yang penting sudah kerja, miskin dan kaya sudah ditetapkan, yang penting kita sudah kerja, nggak sama yang lain, itu ungkapannya secara syariat itu benar atau mungkin itu sifat pemalas atau gimana ya? Baik, bismillah. Justru itulah sebenarnya suri toladan dari salaf kita terdahulu. Sahih. Bahkan dari para nabi juga demikian. Mereka bekerja, mereka punya profesi. Ada nabi yang memang punya profesi, Nabi Daud yang tukang besi. Kemudian juga Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Tayyib, dan juga para ulama-ulama kita. Tayyib. Tetapi kemudian mereka tidak menjadikan dunia mereka menyibukkan akhirat mereka. Maka akhirat adalah tujuan, akhirat adalah utama. Para ulama itu seperti ada yang menyebutkan Syekh Albani, ini ulama-ulama kita kontemporer, bukan ulama dahulu. Beliau adalah tukang jam. Beliau ketika dianggap ya ini kebutuhan hari ini sudah cukup dan lain sebagainya, sudah, toko ditutup. Kemudian kemana? Ya belajar beliau, memperdalam ilmu hadis. Tayyib. Karena memang kita harus betul-betul paham konsep rezeki. Rezeki itu bukan hanya sekedar harta, bukan hanya sekedar ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita dapat ilmu, hari ini kita paham. Begitu juga badan kita sehat, keluarga kita tenang, tentram, itu juga rezeki dari Allah SWT. Tapi bahkan kalau kita mau membanding-bandingkan mana yang paling mahal, mana yang paling berharga, mana yang paling tinggi, dan mana yang paling mulia, rezeki keimanan atau rezeki harta, rezeki ilmu atau rezeki harta, dan lain sebagainya. Sahih. Dan subhanallah, dan ketika kita subhanallah, ya, ketika kita mendapatkan dunia, ya memang kita itulah takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan mati sebelum kita menghabiskan rezeki yang telah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz, ditulis oleh malaikat ketika kita dalam keadaan, ketika kita menjadi janin. Kata Nabi SAW, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilaihil malak fayu'maru bikatbi rizqihi. Malaikat diperintahkan untuk menulis rezeki kita, wa ajalihi, dan ajalnya. Tayyib. Maka kita tidak akan meninggal sebelum menghabiskan rezeki yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dan kalau seandainya kita kalau orang misalnya melihat ini sepulah ini belajar terus, kok enggak kerja, alhamdulillah. Kita tidak meminta-minta, kita tidak membebankan orang lain. Adapun inilah kehidupan saya, inilah kehidupan yang memang dicontohkan oleh Rasul, para tabi'in, para tabi'in. Tayyib. Kalau diberikan banyak dunia, alhamdulillah. Kerja dikit tapi langsung jadi miliaran. Ada memang yang seperti itu, tapi tidak semua yang seperti itu. Tapi kalau kita kerja diberikan sedikit, ya berarti inilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Barangkali nanti akan diberikan banyak di akhirat. Sahih. Memang kita pola pikir kita beda dengan pikiran orang-orang kafir. Kata Rasul, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang-orang mukmin. Wa jannatun lil kafir, wa jannatul kafir, dan surga bagi orang-orang kafir. Sahih. Huffatil jannatu bil makarih, kata Rasul. Jalan ke surga itu dihiasi sesuatu yang memang bertentangan dengan hawa nafsu. Wa huffatin naru bisyahwat.
syahwat, makan, minum, jalan-jalan dan lain sebagainya. Dan para sahabat walaupun mereka banyak harta, tetapi makannya tetap sedikit. Tayyib. Sama juga para ulama-ulama lainnya yang diberikan harta. Misalnya ada para sahabat yang kaya raya seperti Abdurrahman ibnu Auf, Utsman ibnu Affan, termasuk juga Abu Bakar. Tapi mereka jauh dari jadi diberikan memiliki banyak harta, tapi kehidupannya seperti orang yang biasa. Karena kalaupun mereka punya harta untuk akhirat, investasi akhirat. Kalau punya harta, investasi akhirat. Sahih. Jadi nggak sempat nabung mau beli pesawat pribadi, misalnya. Ya sahih, begitulah pola pikir orang-orang beriman. Begitulah pola pikir yang mengharapkan ridho surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa menggabungkan dua-duanya, alhamdulillah. Harta kita gunakan kendaraan untuk ke surga. Tapi model saya ini, kalau dikasih jabatan misalnya, nih udah nggak kesini lagi ngisi kajian. Kalau seandainya banyak harta, sekarang udah di Dubai, menikmati dan lain sebagainya. Sahih. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pola pikir kita berbeda dengan orang-orang kafir dan juga dengan ahli dunia. Kita ketika mendapatkan dunia kita letakkan di tangan, tidak di hati. Kalau kita letakkan di tangan, kita akan mudah melepaskannya. Kalaupun lepas, tidak terlalu sakit. Sesuatu yang di tangan. Tapi kalau dunia kita taruh di dalam hati, nah ini nanti ketika dunia itu hilang, kita merasa sedih, sakit, tidak nerima, tidak sabar. Karena kita taruh di dalam hati. Dan orang-orang beriman, dunia itu tidak di dalam hati. Tayyib. Dunia itu hanya cukup untuk bagaimana kita, kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib. Engkau di dunia itu jadilah seperti orang yang gharib, kata Rasul. Au abiru sabil. Tayyib. Gharib atau abir sabil. Tayyib. Kun ka'annaka fid dunya gharibun au abiru sabil. Seperti orang yang gharib. Gharib itu seperti orang yang asing. Kita berada di suatu tempat, kita bukan penghuni tempat tersebut. Asing kita. Ya, memang kita bukan penghuni dunia. Kita bukan penduduk asli dunia, kita penduduk asli surga. Tempat kita di sana, bukan di sini. Kemudian juga au abiru sabil, atau seperti orang yang sedang berpergian. Berpergian, berhenti di suatu tempat, singgah, berbekal. Tujuan kita kemana? Ke depan. Di sini kita hanya cari bekal saja. Rest area, misalnya. Ini kalau kita lama-lama di rest area, ketinggalan bus kita, ketinggalan mobil kita. Apalagi di rest area beli tanah, bikin ini, bikin itu. Kampung, ibunya di kampung nunggu, anak saya nggak pulang-pulang. Tergiur di keindahan rest area, misalnya. Memang kita pola pikir kita demikian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sahabat ada yang kaya sahabat, ada yang sedang, dan ada yang miskin. Sahih. Tapi mereka semua menjadikan dunia itu di tangan dan menjadikan surga itu di hati mereka. Tayyib. Bahkan ada sahabat-sahabat yang susah menyampaikan cemburu kepada sahabat-sahabat yang kaya. Kata mereka, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Orang-orang kaya itu mereka bisa melakukan ibadah yang tidak bisa kami lakukan. Maka Rasul kemudian mengajarkan para sahabat untuk berzikir. Tayyib. Dan juga bersedekah lainnya. Tayyib. Demikian jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ketakwaan dan qanaah terkait perkara dunia. Tayyib, kita adalah hamba Allah, bukan hamba dunia. Tempat tinggal kita yang asli adalah
surga, bukan dunia. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini karena udah kelewatan makan malamnya. Udah kriuk-kriuk. Tayyib, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.